Aku memang bertujuan ke Indonesia dan diberangkatkan oleh middleman yang bernama Zakaria, di mana dia membayar agen sebesar 20 juta untuk bisa mengantarkan Orang ini 18 juta satu orang satu. Pihak TNI AL telah melaksanakan patroli. Saat ini dihuni sedikitnya 140 warga asing. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang tentunya selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di dunia sosial media. Oke, jadi topik hari ini yang pengen gua bahas adalah middleman dan siapakah sosok middleman itu dan kenapa TNI AL itu tidak berani mencegat mereka? Apakah ada orang dalam? Siapakah orang dalam tersebut? Bahwasanya TNI itu mengklarifikasi guys ya. Klarifikasinya apa nanti gua bacakan di video selanjutnya ya. Oke, kita langsung aja nggak usah bermulai-mulai dan karena gua udah nggak sabar banget pengen tahu kira-kira siapa nih yang jadi topik pembicaraan kita sosok the middleman ini ya. Dan sampai pemerintah membuatkan rumah gitu ya buat orang-orang Rohingya. Oke, buat temen-temen jangan lupa nih diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk lakukan like, komen, dan di-share. Aktifin juga tombol loncengnya agar kalian tahu notifikasi saat video ini di-upload tentunya. Dan kalian juga bisa mensupport channel ini dengan kalian memberikan sebuah super thanks teman-temannya di bawah sini. Di akhir video super thanks kalian akan kita bacakan bersama bareng-bareng nih. Gue selama kita coba aja langsung mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, ini dia videonya. bukan terdampar. Ternyata pengungsi Rohingya mengaku memang bertujuan ke Indonesia dan diberangkatkan oleh middleman dari Bangladesh. Saat ditanya oleh warga Indonesia kenapa bisa tahu sedang berada di Indonesia jika memang betul-betul terdampar, pengungsi Rohingya yang bernama Deli Warsa ini mengaku memang ia bertujuan mengungsi ke Indonesia dari awal. Mereka diberangkatkan oleh seorang middleman atau perantara dengan menggunakan speedboat dan tujuan yang pasti yakni ke Indonesia. Deli juga mengatakan apabila pemerintah Indonesia mengizinkan, adik, kakak, paman dan sepupu serta seluruh keluarganya juga akan menyusul untuk mengungsi ke Indonesia. Jadi ya mereka suruh bayar ke Indonesia dengan iming-iming jumlah yang cukup fantastis ya, 20 juta teman-teman buat ke Indonesia sendiri. Wow, tentunya mereka mudah saja dibodohi ya teman-teman karena di sana tidak ada sekolah yang emang memadai gitu kan. Tapi satu hal, ini orang-orang Rohingya pinter bahasa Inggris teman-teman. Ini siapa kira-kira yang ngajarin dia bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya bagus banget lagi ya. Next gue nggak mau denger dari satu sisi aja, gue coba cari infonya selain dia yang bicara. Dan ini gue nemuin berita dari Tribun News Bogor ya. Mungkin ini lebih valid, kita dengerin. Pengungsi Rohingya mengaku diberangkatkan ke Indonesia dan diberangkatkan tidak masih ingin sama. pergi. Dalam video itu nampak seorang pria menjelaskan mereka sengaja datang ke Indonesia. Pria tersebut bernama Deli Warsa, berasal dari Bangladesh. Pria itu mengaku memang mempersiapkan untuk datang ke Indonesia. Deli mengatakan ada orang yang disebut the middleman. The middleman tersebut di dua video dengan orang yang sama ya. Di dua video nyebut middleman Atau perantara untuk mengarahkan ke Indonesia. Selain dirinya ada 146 orang yang datang bersama menggunakan speedboat. Deli menyebut mereka berharap pemerintah Indonesia bisa mengizinkan untuk menetap. Video tersebut viral setelah diunggah melalui akun TikTok @holisimanjuntak pada Minggu 3 Desember 2023. My sister and my brothers and uncles, they are all still in Bangladesh, in Indonesia. How do you know you are in Bagaimana kamu Indonesia tahu? right now? How do you know? Actually, we plan to come Indonesia. So middleman ya. Nah itu ya janganlah ya, kalau kata mereka ya, bisa kita garis bawahi dari video ini. Mereka diberangkatkan oleh middleman dan ketika nih mereka diterima di Indonesia, maka sekeluarganya bakal datang semua. Kan gak lucu dong, masa Aceh isinya orang Rohingya semua, yang dimana mirip perindafan. Waduh ya, kan kagak lucu ya. Tapi ini maaf ya teman-teman, ini hanya statement gua gitu. Statement ya cuma lucu-lucuan ya. Semoga ya gue pengennya sih jangan gitu, karena nanti orang Acehnya kayak gimana cuy kalau kebanyakan orang Rohingya ya. Apalagi katanya kalau diterima kakek nenek semua bakal datang ke sini ya keluarganya. Mungkin dia
buat uji coba ya. Uji coba ke Indonesia apakah diterima atau tidak. Next. Siapa tuh middleman? Middleman adalah pengantar antara penjual dan pembeli. Bisa juga disebut tengkulak, makelar, talang, bisa juga disebut agensi. Nah, yang sedang dicari tahu si middleman ini siapa? Apakah oknum UNHCR sedang bermain petak umpet? Oke. Nah, jadi di sini middleman adalah sosok penjual dan pembeli. Oke, jadi mereka ke sini bukan karena terdampar. Jadi isu-isu yang kita terima, orang Rohingya itu terdampar, teman-teman, terdampar di Indonesia. Ternyata tidak. Setelah ditanya-tanya, mereka ke Indonesia itu bayar ya. Kenapa mereka nggak ngurus visa segala macam ya? Oh, mungkin ribet ya pendatanya. Apalagi mereka nggak punya kewarganegaraan ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Nah, akhirnya ada pihak yang memanfaatkan. Apakah pihak ini UNCR? Karena kalau kita ngomong-ngomong nih, masa ya sekelas TNI AL bisa kejeblosan banyak banget kapal masuk ke Indonesia? Nah, itu. Apakah sosok middleman ini adalah sosok yang emang ada di dalam pemerintahan Indonesia? Karena bisa punya kenal-kenalan yang kenal dengan sosok TNI AL. Menarik sih. Kedugaan yang kuat sih hanya satu, teman-teman, yaitu UNHCR ya. Oke, next. Nah, kita tadi udah sempet ngebahas TNI ya, TNI AL. Nah, di sini TNI AL, TNI Angkatan Laut tuh klarifikasi, tidak boleh ditolak atas dasar kemanusiaan. Kita coba baca dulu pesannya apa dari TNI Angkatan Laut di Instagramnya. Terima kasih banyak atas saran masukannya. Pihak TNI AL telah melaksanakan patroli secara rutin dan berkesinambungan di sekitar perairan di Aceh. Namun dengan telah masuknya Rohingya ke dalam perairan Aceh, pihak TNI AL tidak boleh mengusir Rohingya. Hal tersebut karena faktor kemanusiaan. Dalam penanganan Rohingya tersebut, pihak TNI AL akan berkoordinasi secara ketat dengan instansi pemerintah terkait DHI, Kemenlu, dan imigrasi, serta pihak UNHCR dalam kurung, dan International Organization of Migration IOM ya. Jadi TNI itu nggak bisa memberhentikan mereka, berarti karena dari UNHCR dan IOM ya, migrasi-migrasi ini. Jadi ya mereka boleh masuk dengan bebas. Kita coba baca komennya. Ada apa nih dengan TNI AL terkenal tangguh keamanan lautan Indonesia? Gini loh, gini. TNI emang tangguh gitu. Tapi kalau mereka melanggar aturan, ya TNI nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Karena emang di situ udah terregulasi dari pihak UNHCR, warga negara Rohingya yang punya KTP UNHCR itu bakal dilindungi sama pihak UNHCR. Jadi mereka itu diizinin buat singgah ke pulau ya, singgah ke negara. Nah, jadi dilindungi oleh pihak UNHCR ya, gitu. Jadi TNI wajib mengutamakan dan melindungi siapa dulu nih? Ini agak susah sih debatnya. Oke, kalian yang jawab deh ya. Karena TNI nggak bisa berbuat apa-apa, karena intinya sih udah ada aturan ya, yang melarang mereka buat menghalangi Rohingya datang ke Indonesia. Jadi TNI ya pasrah aja. Next. Oke, kita dengerin dugaan tindakan pidana perdagangan orang pada pengungsi Rohingya. Pengungsi Rohingya mengaku membayar 15 juta untuk diseludupkan ke Indonesia. Nah, tuh, ini 15 juta guys ya. Ada yang 20 juta, ada yang 15 juta. Kita dengerin dulu. Pro dan kontra terkait dengan isu pengungsi Rohingya yang masih sampai hari ini menjadi permasalahan pro dan kontra yang timbul di sekitar kita, masyarakat, pemerintah, dunia internasional maupun lingkup nasional, yang ditolak secara besar-besaran oleh masyarakat Aceh pula karena beberapa permasalahannya. Ternyata ada hal yang cukup sangat-sangat luar biasa yang teman-teman semua perlu tahu, bahwasanya terdapat dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap warga Rohingya tersebut yang berkaitan dengan berlabuhnya mereka ke Aceh juga gitu. Nah, dugaan adanya sindikat penyelundupan orang ini diperkuat dengan kesaksian dan juga pengakuan dari salah seorang pengungsi Rohingya yang bernama Zakaria, di mana dia membayar agen sebesar 20 juta untuk bisa mengantarkan istri dan juga anak-anaknya naik kapal dari di Bangladesh ke Aceh pada November 2023. Namun si Zakaria ini sendiri itu nggak tahu orang yang dia kirimi uang ini siapa. Yang pasti dia tahu bahwasanya orang tersebut berposisi di Bangladesh. Oke, jadi kita bisa lihat pada Jumat 24 bulan 11 malam, polisi Bangladesh menghentikan 58 pengungsi Rohingya yang hendak diseludupkan ke Indonesia oleh 2 warga negara Bangladesh. Grup tersebut terdiri dari 9 orang laki-laki, 16 orang perempuan, dan 33 anak-anak. Kok Bangladesh? Ini gue curiga ya, kenapa banyak banget anak-anak yang dikirim ke Indonesia gitu? Kenapa guys ya? Oh, mungkin dia pengen hidup layak ya di Indonesia gitu ya. Jadi mereka mentingin anak-anaknya dulu gitu. Dan kira-kira agen ini siapa gitu? Agen Bangladesh. Yang pasti gue tahu sih, ini mafia besar sih kayaknya ya. Tinggal di Bangladesh, kayaknya mafia besar deh. Sampai orang yang di sana itu pinter ya, pinter. Di sana dia nggak tahu kita bayar ke siapa gitu, nggak tahu sosok orang ini. Fix, ini mafia teman-teman ya. Wow. Atau UNHCR bermain gitu ya. Menarik.
Yang cukup sangat akan bikin kita semua kaget bahwasanya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Aceh Timur, itu beliau mengatakan pihaknya telah menangkap seorang supir truk dan masih mencari 2 orang lagi yang berinisial L dan juga I yang sekiranya akan ditetapkan sebagai tersangka dalam sindikat tindak pidana perdagangan orang 36 warga Rohingya yang berlabuh di Aceh Timur, di mana beliau mengatakan bahwasanya masing-masing dari 36 tersebut itu mereka membayar lebih dari $1.000 Amerika untuk pergi ke Aceh menggunakan kapal kecil sebelum kemudian dipindahkan ke provinsi lain untuk melakukan perjalanan di negara tujuan akhir. Gimana menurut kalian? Gila, ini case ini benar-benar sangat kompleks banget, dan I think pemerintah dan penegak keamanan perlu untuk memperketat terkait dengan aturan penyediaan akomodasi bagi pengungsi, atau bahkan mungkin negara perlu banget untuk turun, bukan perlu lagi tapi wajib, jangan sampai korbanin warga-warga di Aceh dan juga ya. Plus kalau misalkan kalian mau tahu bahwasanya indikasi tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan pengungsi Rohingya ini ternyata berdasarkan keterangan dari Direskrimum Polda Aceh Kombes ini pernah terjadi juga sebelumnya di tahun 2015. Gimana? Wow. Oke, kita coba masuk ke kolom komen ya teman-teman. Karena di Malaysia ditolak, kalau mau tinggal di Indonesia solusinya di Pulau Nusa Kambang. Pemerintah pusat harus turun tangan, sini solusinya. Harap jangan ada korban di seluruh Indonesia, amin. Mereka kan juga muslim, kan saudara kita. Ngomong muslim sih ya silahkan gitu ya, boleh-boleh aja gitu. Mau sehari 2 hari kan tinggal di Indonesia nggak apa-apa. Cuma kalau buat menetap bro, ini namanya penjajahan secara halus ya. Coba tanya mereka yang muslim itu, apakah bisa baca 2 kalimat syahadat? Karena di video sebelumnya itu gue ngebahas mereka nggak bisa baca 2 kalimat syahadat. Nah, apakah mereka benar muslim atau ngaku-ngaku muslim gitu ya? Ya silahkan lah, kalau pengen ngomongin muslim saudara kita ya boleh-boleh aja sih, cuma nggak komen lah. Ngomongin agama gue no komen deh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini tertulis, warga Rohingya saya bayar Rp 20 juta agar keluarga bisa naik perahu ke Aceh. Nah, jadi mereka tuh bukan terdampar. Di sini tertulis itu mereka bayar 20 juta. Dugaan adanya sindikat penyelundupan orang diperkuat dengan pernyataan seorang pengungsi Rohingya bernama Zakaria, 40 tahun, yang membayar agen sebesar 20 juta untuk mengantarkan istri dan anak-anaknya naik ke kapal dari kamp pengungsi Bangladesh ke Aceh pada November 2023. Namun Zakaria tidak tahu identitas orang yang dia kirim uang. Yang jelas orang itu ada di Bangladesh. Saya bayar 20 juta untuk mereka pergi naik kapal kayu, kata Zakaria kepada wartawan Aceh yang melaporkan untuk BBC tadi 15, sekarang 20. Kita coba masuk ke komen aja deh, kita bahas di komen. Apakah itu ulah UNHCR Indonesia? Kayaknya ya, karena ada mafia di sini. Itu asli banget karena mereka bayar di Bangladesh dan mereka nggak tahu sosok orang yang ngebayar itu siapa. Jelas banget ini mafia teman-teman ya. Berarti ada orang dalam yang emang bisa melewati Indonesia Pertahanan TNI AL ya, perbatasan Indonesia, mereka buat mereka masuk secara aman gitu. Dan secara logika ini kapal ini dan perjalanan Bangladesh ke Aceh itu nggak deket bro, jauh banget ya. Dengan kapal kayak gini nih agak meragukan dengan orang sebanyak itu gitu. Wow, ya ini jelas-jelas sudah direncanakan gitu ya. Dan mereka tahu cara ngatasinnya dengan kapal-kapal kayak gini biar tidak dicurigai gitu kan. Ini kan kayak kapal nelayan nggak sih ya? Nah mungkin ya itulah ya. Next, nah ini juga udah jadi pembicaraan orang Aceh. Kita coba dengerin pembicaranya. Orang ini bawa anak-anak memang trik. Supaya kenapa? Supaya kita ibah. Itu memang udah di setel semua. Mereka bawa anak-anak biar kita ibah. Masuk akal. Di sini punya agent, ada yang cari uang di Sabang ini. Orang UNHCR tuh cari uang di Sabang. Itu saya bilang Pak. Orang ini 18 juta satu orang, satu kepala dibayar. Hah? Untuk berangkat kemari untuk visa ke Indonesia, orang ini 18 juta bayar satu orang. Sudah diinterogasi, kita duduk sama BIN kemarin. Sama komandan BIN, sama komandan Ikhtiar Koding, kita duduk kemarin. Semua yang terlibat di Sabang itu dikasih fotonya sama saya. Dan orang baluhan itu tahu saya siapa. Nah, ini siapa sih? Ini jangan-jangan gubernurnya apa wakil gubernur apa gimana ini? Cuma ngangguk-ngangguk aja. Mungkin pemerintahan di sana ya. Pemerintahan di Aceh ya. Kepala di Acehnya kali ya. Dan itu udah diperkuat dengan klarifikasi dari ya orang Acehnya saat
Bangladesh ini diinterogasi, mereka mengaku mereka bayar 18 juta. Jelas bro, ini tindakan mafia ya. Middleman ini adalah sosok mafia yang tidak kita tahu ya, pasti orang dalam Indonesia gitu ya, dengan gampangnya bisa masuk ke Indonesia. Dan kita coba lihat, TNI pun tidak berkutik ketika mereka masuk ya. Wow, ini jelas menurut gue ya mafia. Mungkin kalian punya perspektif lain, kalian bisa coba tulis aja di komen, kita diskusi aja teman-teman, kita cari tahu siapa sih middleman ini. Next, kita masih lihat juga Rohingya bayar sekitar 15,5 jutaan ya. Beritanya itu sebenarnya simpang siur, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, ada yang 18 juta. Mungkin yang terbaru 18 juta ya. Ini kan kayaknya video yang lama deh. Melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh harus mengeluarkan sekitar $1.000 Amerika Serikat atau 15,5 juta rupiah demi berlayar ke Indonesia. Pengakuan itu disampaikan oleh Selim Ullah, seorang pengungsi Rohingya di Bangladesh. Ullah adalah salah satu dari 58 pengungsi Rohingya yang ditangkap polisi Bangladesh pada Jumat 24 November 2023. Puluhan pengungsi Rohingya itu berencana melakukan pelayaran ke Indonesia setelah meninggalkan kamp-kamp pengungsian menuju kapal-kapal di Teknaf. Teknaf sendiri merupakan sebuah pelabuhan sungai di Bangladesh yang berada tepat di seberang perbatasan Myanmar. Mereka harus membayar ribuan dolar Amerika Serikat kepada oknum yang diduga melakukan perdagangan manusia dengan menyelundupkan para pengungsi Rohingya. Yang melarikan diri dari... Nah, ini kan fix ya. Ini menurut gue mafia sih ya. Ini menurut gue sih perdagangan manusia anjir. What the hell man ya. Bayangin satu orang 15 juta tuh ya. Ini paling dikitnya aja, minimalnya aja. Wah, kalau 10 orang aja udah 150 juta tuh. Ketika 100 orang, wow, harganya fantastik banget ya, sampai miliaran ya. Wow, memanfaatkan ini teman-teman. Dan ini kalian ngerasa ya, ternyata bukan gua aja yang ngerasa, ini setiap video itu di orang Rohingya selalu bawa anak teman-teman ya. Anaknya memang banyak banget. What the hell. Next. Dan Rohingya itu disiapin tempat tinggal yang nyaman ya. Ini videonya. Di pengungsian rumah susun Puspa Argo, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, saat ini dihuni sedikitnya 140 warga asing. Belasan orang diantaranya adalah warga Rohingya asal Myanmar. Mereka bahkan sudah 5 tahun menjadi imigran di Indonesia dan hingga saat ini masih menunggu negara ketiga yang mau menampung mereka. Mereka bersedih dan prihatin melihat kondisi negaranya yang terus memanas. Mereka mengaku sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan keluarga yang masih berada di Myanmar. Sementara itu, saudara, pengungsi Rohingya di Sidoarjo, Jawa Timur menginginkan damai dapat tercipta bagi warganya. Mereka berharap militer dan juga warga sipil dapat bergandengan tangan dan hidup dengan rukun. Badan Pengungsi UNHCR saat ini ikut mendampingi warga Rohingya. Pengungsi mengaku resah dengan berita kekejaman yang menimpa warga mereka. Lebih dari sebulan mereka putus kontak dengan sanak keluarga mereka di Myanmar. Satu bulan tidak ada kabar, tidak ada cerita, tidak ada telepon. Hidup mati tidak tahu di mana, rumah-rumah sudah bakar. Sana tidak tahu di mana, larian itu juga mati tidak tahu. Lari utang enggak, lari sungai tidak tahu di mana. Kita orang banyak ingat, kita tahu ibu-ibu, saudara-saudara kita orang. Oh, ini mereka yang disiapin tempat tinggal ya. Kalau kita lihat tempat tinggalnya cukup bagus banget dan mereka pun hidupnya udah mulai layak. Nah, mungkin karena hidup mereka sudah layak di sini disediain tempat tinggal, mereka ngajak keluarganya. Makanya banyak banget kapal-kapal yang langsung ke Indonesia. Nah, ini ya, karena mereka mungkin cerita dari Myanmar, mereka dengar di Indonesia mereka hidup layak, tempat tinggal disediain, makan enak. Kita bisa lihat ya tadi ya videonya. Wow. Oke, kita coba masuk ke kolom komentar. Gimana tanggapan kalian tentang video kayak gini? Bu Khalifa, kenapa nggak saya aja dikasih rumah susunnya nyaman biar bisa kukiah plus kerja dengan nyaman? Aku saja ngekos bertahun-tahun saja bayar. Sini ngekos saja bayar. Waduh, mewah gini. Nah loh, kok bisa warga asing dikasih fasilitas rumah di Indonesia sedangkan rakyat Indonesia sendiri banyak yang belum punya rumah di sini? I don't know ya, saya tidak tahu pemikiran pemerintah ya. Kenapa sediain banyak rumah asing teman-teman? Ya, oke. Jadi sebenarnya kayak gitu aja lah ya yang pengen gue bahas tentang middleman. Jadi emang sosok middleman ini belum kita ketahui siapa dia. Yang pasti kalau dari ciri yang kita tahu, dia orang dalam di pemerintahan Indonesia tentunya ya, atau orang dalam di pemerintahan UNHCR yang dimana TNI nggak bisa
nangkep mereka ataupun membatasi mereka, mengusir mereka karena mereka punya sebuah kartu UNHCR ya. Jadi seperti itu. Dan mereka emang udah disiapin kapal dari Bangladesh. Ada seseorang Bangladesh tapi nggak diketahui siapa orang tersebut. Ketika orang itu nggak diketahui, biasanya itu mafia ya teman-teman. Karena mereka nggak mau diri dia, identitas mereka ketahuan. Oke, mungkin itu aja. Kalian bisa tebak kira-kira apakah benar middleman ini ada UNHCR ya? Tulis di bawah kolom komen. Untuk mengakhiri video, gue pengen bacain komen kalian di video sebelumnya. Ini video dibuat, ada komen yang di top. Komen pertama dengan jumlah like-nya 4. @Nyiman Sayuni Nasiri Wijayanti. Impian kalian tidak bisa secara instan. Berjuanglah sampai mati di tanah kalian sendiri, bukan tanah orang lain. Seperti kami bangsa Indonesia yang berjuang sampai titik darah penghabisan. Iya betul juga ya. Mereka pengen negara mereka merdeka. Betul juga sih. Ini komen mantap nih ya. Harusnya ya mereka harus berjuang sendiri teman-teman ya. Kayak Indonesia memperjuangkannya. Mereka harus buat kepemimpinan ya. Kayak presiden, terus buat struktur yang jelas. Maka negara mereka yang di sana di Myanmar itu bakal tersusun rapi gitu ya. Nggak ditinggal kabur. Karena kalau kita pikir-pikir emang di sana orangnya banyak ya. Ketika orangnya banyak, sekolah pun jarang. Akhirnya yang ada susah diatur. Mereka makanya kabur, mereka nyari tempat yang nyaman. Next dari @daina1828. Ya, saya pun setuju. Seharusnya kita sebagai negara plus 62 wajib menolak karena mereka tidak baik, membahayakan orang-orang lokal. Please protect our country. Nah, next, tolong segera pulangkan mereka. Jangan sampai uang Indonesia habis hanya karena untuk mereka. Oke, bener banget. Karena kalau kita lihat tadi kan, ya dibuatin rumah susun, terus dibales nggak apa-apa kalau habis, nanti hutang lagi ke pinjol. Jadi hutang negara ya. Udah hutang negara belum lunas-lunas, ditambah lagi hutang ke pinjol ya. Ya gitu aja lah ya. Oke, thank you banget nih udah komen-komen. Oke, gue mau ucapin makasih dulu yang buat komen, selalu komen nih ya. Wow, komennya gercep-gercep 3 jam lalu, 1 jam lalu. Thank you banget nih dari 52 komen. Gue cuma bisa ucapin like dan gue mau menutup video ini dengan kata minta maaf kalau ada salah-salah penyampaian, salah ngomong, salah penyebutan ataupun kata-kata yang menyinggung kalian. Gue minta maaf. Gue Fadli undur diri. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.